Selamat pagi, hari ini hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Menemani Anda sekalian di hari Minggu ini yang pastinya semoga hari ini kita semua juga bisa merasakan sukacita dan juga kebahagiaan dan syukur pastinya. Di saat hari Minggu ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, dan hari ini juga semoga menjadi kesempatan bagi kita untuk mempunyai waktu yang kita khususkan untuk Tuhan. Mungkin dari antara Anda sekalian ada yang hari ini lalu sudah siap-siap untuk ke gereja, atau mungkin juga ada dari antara Anda yang sudah menyiapkan altar khususnya di rumah Anda masing-masing untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Semoga itu semua menjadi kesempatan bagi kita semua untuk juga berdoa, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bersyukur atas banyak anugerah yang kita terima di dalam hidup kita, khususnya selama 1 minggu kemarin dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dalam banyak pengalaman dan juga sukacita yang boleh kita rasakan bersama dengan keluarga ataupun kita secara pribadi. Hari ini, hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, kita semua merayakan hari Minggu biasa ke-29. Dan hari ini saya akan membacakan bacaan Injil untuk kita semua dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah kalian demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di hari Minggu ini kita semua sudah mendengarkan tentang apa yang menjadi harapan dari Yohanes dan juga Yakobus yang ingin menjadi yang utama di antara para murid yang lain. Sebuah perumpamaan yang menurut saya menarik untuk kita renungkan hari ini adalah di saat kita mungkin melihat di belahan dunia lain, di saat musim dingin itu datang, karena kebetulan di Indonesia tidak ada musim dingin, tidak ada musim salju begitu ya. Tapi kita mungkin bisa mengambil sebuah permenungan di saat kita melihat, di saat ada musim dingin, maka ada pohon besar yang daunnya akan gugur. Tak ada bunga, apalagi buah yang ada di ranting atau batangnya.
pohon itu menjadi kelihatan tidak ada manfaatnya karena semuanya gundul, tidak ada daunnya, tidak ada bunganya, apalagi buahnya. Pohon itu menjadi seolah-olah tidak punya ada harapan di dalam musim dingin tersebut. Kesepian juga ia rasakan karena tak ada burung yang datang bertengger menghampiri dirinya. Namun, di saat musim dingin itu, saat kekeringan seolah jadi identitasnya, akarnya yang kuat justru tengah menanam dan semakin kokoh di tanah. Mencari air dan sumber makanan agar tubuhnya tak mati dan siap untuk musim semi. Dalam perjalanan dan dinamika hidup kita mungkin juga pernah seperti pohon di tengah musim gugur. Rasanya kering, sepi, merasa sendiri dan tak ada bunga atau buah yang bisa kita syukuri. Dinamika hidup kita seolah hanya berganti dari penderitaan yang satu berganti dengan penderitaan yang lain. Kita seolah berjuang seorang diri dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Rasa putus asa seolah tengah mengintip dan siap untuk datang mengajak perjuangan hidup kita berakhir saja. Dalam situasi inilah kerap kali kita bertanya, di mana Tuhan berada? Dalam situasi penderitaan yang ingin segera kita akhiri, bisa jadi Tuhan tengah mengajak kita untuk tidak melihat diri dan kesuksesan serta kebahagiaan hanya pada satu hal yang terlihat saja. Ia mungkin tengah ingin membuat kita untuk masuk lebih dalam ke inti hidup kita dan iman kita, layaknya akar yang makin masuk dan menancap ke dalam tanah untuk menyiapkan musim semi yang baru. Memang kelihatannya di luar tidak ada sesuatu yang indah, tetapi akar dari tanaman itu semakin kuat menancap. Pada bacaan pertama dari Nabi Yesaya juga mengajak kita untuk memaknai penderitaan atau kesusahan jiwa sebagai jalan untuk melihat terang dan sampai pada kepuasan batin yang lebih, yang tidak hanya sekejap saja, yang tidak hanya sewaktu saja lalu hilang, tetapi sesuatu yang lebih lama, lebih punya nilai dan lebih di dalam hal yang lainnya. Karena malam, kita jadi bersyukur saat matahari terbit pagi hari. Maka kalau misalnya malam tidak gelap, kita tidak bisa membedakan mana malam dan pagi. Maka di saat malam itu gelap, kita bersyukur saat mentari itu datang di pagi hari. Demikian juga penderitaan mengajak kita untuk bersyukur atas berkat sederhana yang kerap kali kita anggap remeh dan tidak terlalu kita syukuri. Bacaan kedua lebih lagi mengajak kita untuk melihat penderitaan sebagai bagian dari iman kita. Bahkan Yesus sendiri sang imam agung yang kita ikuti sudah lebih dulu merasakan penderitaan sebelum kita mengalaminya. Apa yang dialami Yesus ini ingin mengatakan pada kita bahwa iman akannya tidak akan pernah lepas dari penderitaan, melainkan penderitaan adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Lebih lanjut, bacaan Injil semakin membuat kita sadar bahwa saat para murid atau kita semua ingin sampai pada kemuliaan, maka kita juga harus siap dengan penderitaan sebagai jalan untuk sampai pada kemuliaan itu. Maka dalam berdoa, mari kita rubah kata-katanya. Kerap kali kita berdoa, Tuhan, jangan berikan kami penderitaan yang seolah-olah membuat kita tidak ingin mendapatkannya. Padahal penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Sama seperti di saat Yohanes dan Yakobus ingin mendapatkan posisi yang mungkin mereka anggap sebagai posisi yang prestisius, kemudian posisi yang mungkin spesial untuk mereka. Yesus mengatakan untuk sampai kepada kemuliaan mereka harus meminum cawan yang sama yang akan diminum oleh Yesus. Yang itu artinya kemuliaan itu akan didapatkan melalui penderitaan. Maka penderitaan adalah jalan hidup bagi kita semua. Maka mari kita ubah doa kita
dengan doa, Tuhan, mampukan kami untuk melewati dan menjalani penderitaan kami masing-masing dengan tetap kuat berpegang padamu. Karena pada akhirnya penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Entah itu kerap kali kita rasakan atau mungkin jarang kita rasakan. Entah itu penderitaan yang kecil ataupun penderitaan yang besar, pasti kita akan mengalami itu semua. Dan kita diajak untuk berdoa supaya mampu menghadapi penderitaan itu. Supaya pada akhirnya nanti kita yang kecil ini lalu diperkenankan untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Kemuliaan surgawi yang Tuhan janjikan kepada kita. Semoga hari ini di hari Minggu kita semua juga semakin bisa merasakan sukacita walaupun iman kita tidak membuat kita lepas dari penderitaan. Di saat kita menjadi orang Katolik, kita justru diajak untuk tetap setia menghadapi penderitaan itu. Karena justru disitulah iman kita semakin bernilai karena kesetiaan kita. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat mengkhususkan hari ini untuk Tuhan. Dan juga semoga hari ini juga Anda khususkan bersama dengan keluarga. Merasakan sukacita dan berbagi cerita dengan mereka semua, keluarga yang ada di sekitar Anda. Kemudian juga saling memberikan energi positif untuk esok hari memulai aktivitas Anda sekalian. Banyak berkat untuk Anda dan keluarga Anda. Banyak berkat pula untuk rumah Anda masing-masing. Semoga rumah Anda menjadi keluarga dan juga gereja mini yang senantiasa penuh dengan berkat dan sukacita dari Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini. Selamat bergembira dan bersyukur dan semanggi. Semangat pagi hari ini.